Ayo Wak, semangat. Wak pasti bisa. Ayo Wak, lanjut. Pakai jurus engkol gila. Halo Sobat Diesel, jumpa lagi di channel Bang War. Kali ini Bang War servis mesin diesel lagi untuk mesin diesel perahu. Dan kita kali ini ketemu pada ZH1115 atau model Jiandong ya. Dan untuk tipe Jiandong ini memiliki kode oli yang ada di belakang ya. Jadi indikator olinya ada di belakang. Sedangkan yang S1115 yang seperti biasanya ada di depan atau ditutup pada bonetnya. Untuk gejala awalnya mesin diesel ini saat dihidupkan kemarin suaranya pecah-pecah atau nembak-nembak. Kemudian saat pulang bekerja ini mesin dieselnya sudah tidak bisa hidup lagi nih tadi ya. Kemudian saya coba engkol dengan melawan kompres, ternyata kompresinya agak berkurang sedikit ya. Kemudian saya tidak menggunakan close-nya. Lalu saya coba buka di bagian deksel ini. Nah, karena saya tadi tidak sempat membawa handphone, lalu saya coba mengambil handphonenya lagi di rumah karena ini pembahasannya cukup menarik untuk kita bahas kali ini. Jadi sayang sekali ya gejala awalnya tidak bisa kita rekam. Oke, lanjut aja kita cek di bagian linernya aja dulu ya. Jadi di bagian linernya ini saya lihat masih bisa lah ya, masih lumayan nih. Jadi tidak ada indikasi yang bermasalah di bagian liner atau bagian pistonnya ini. Kemudian tembakan solarnya juga bagus. Sekarang kita periksa di bagian lainnya. Oke Sobat Diesel, sekarang kita akan beralih ke bagian dekselnya dulu. Untuk tipe Jiandong ternyata di bagian klepnya memiliki oli sel ya. Ini fungsinya untuk menahan oli masuk ke dalam bos klep atau botol klep. Jadi ini sangat bagus sekali ya, ada oli selnya seperti ini. Ternyata di bagian klepnya ini sudah mulai terbakar ya, atau di bagian klep apinya ini parah sekali nih kalau kita lihat dari sini. Jadi ini bisa juga menyebabkan suaranya pecah-pecah atau tidak rata ya, karena kompresinya sudah bocor. Coba kita cek lagi ya di bagian seatingnya. Dan ternyata di bagian seatingnya ini sudah dalam sekali ya, atau sudah mulai habis ini bagian seatingnya, sehingga klepnya akan terlalu masuk ke dalam. Nah, coba kita periksa lagi di bagian klep minyaknya. Untuk klep minyaknya juga sudah lumayan parah ini ya, tetapi kondisi klepnya masih agak tebal nih. Jadi untuk seatingnya pun masih lumayan ya, berbeda dengan klep api. Kalau klep api ini sudah terlalu parah nih Sobat Diesel. Untuk bos klepnya kita coba maju mundurkan ya, ternyata di sini sudah longgar. Nah, ini sebaiknya kita ganti ya kalau sudah keadaannya seperti ini. Untuk klep minyaknya pun juga sudah sama ya, longgar juga ini Sobat Diesel. Untuk ukuran bos klepnya ternyata agak lumayan panjang ya. Nah, ini kita coba periksa di sini ya. Ini ada juga oli sel klepnya tadi. Nah, ini jangan sampai hilang. Kalau hilang nanti, kalau tidak ada jual nanti ini kita pakai yang lama. Jadi jangan sampai hilang. Membuka seating ternyata di sini tidak ada lekukan sedikit pun ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali kalau kita paksakan dengan menggunakan pahat. Nanti bisa merusak rumah seatingnya. Nah, ini tidak ada, jadi kita akan coba buat dudukan untuk memukul seatingnya keluar. Jadi yang dilas ini adalah seatingnya ya, bukan rumah pada dekselnya itu, tetapi melainkan seatingnya sendiri yang kita las. Wah, ternyata lasannya tadi pecah ya, jadi kita akan coba las lagi sampai dia bisa keluar. Nah, ini adalah seating yang sudah kita buka tadi, dan nanti sebelahnya dengan menggunakan metode yang sama ya. Nah, sebelum seating kita pasang, ini rumahnya kita bersihkan dulu ya dengan menggunakan obeng biasa. Jadi sudut-sudutnya ini wajib sekali kita bersihkan agar saat pemasangannya seatingnya tidak terganjal. Untuk pemasangan seatingnya saya menggunakan, ini kan ada yang tipis dan ada yang tebal ya. Nah, ini yang tipisnya. Nah, ini dia agak langsung ke dalam ya. Kemudian ini yang tebalnya. Nah,
Kalau untuk pemasangannya yang tebalnya ini ke sebelah atas ya. Jadi kalau yang tipisnya ini ke bawah, kalau kita pasang nanti posisi seatingnya akan lebih cepat habis dia karena posisinya modelnya ke bawah dia. Nah, jadi yang tebalnya ini kita buat ke atas. Pastikan sudah kandas ya. Ini kita menggunakan klep yang lamanya untuk memukul seatingnya tadi ke dalam. Nah, ini dia ya, untuk kedua klepnya kita ganti juga. Tetapi untuk dudukan seatingnya ini masih terlalu tinggi, dan nanti untuk penyukurannya pun masih lama kalau kita tidak membuat dudukan pada seatingnya ya. Jadi kita akan buat dudukan seatingannya dulu dengan manual ya. Ini tidak menggunakan alat-alat khusus nih Sobat Diesel. Nah, ini adalah alat yang saya gunakan nih Sobat Diesel dengan menggunakan pisau karter ya. Tetapi kalau tukang bubut dia alatnya lebih lengkap lagi ya kalau untuk membuat dudukan seatingnya ini. Jika dudukan seatingnya ini tidak kita buat dulu, maka nanti bisa jadi nanti kalau saat disekor ini memakan waktu yang lama ya. Mungkin bisa sampai setengah hari atau 1 harian. Oke Sobat Diesel, ini adalah hasil yang sudah kita cuci dengan menggunakan pisau karter tadi ya. Ini kita buat dudukannya sendiri dan bentuknya sudah hampir menyerupai dudukan klep ya. Nah, nanti kalau kita sekor nanti posisinya akan seperti dudukan klep juga dia. Untuk pemasangan botol klepnya yang ada runcingnya ini nanti kita buat sebelah dalam. Nah, kemudian nanti yang rata dia sebelah atas ya, atau ke bawah. Jadi nanti posisinya seperti ini. Untuk bos klep yang satu lagi kita biarkan saja nih ya, agar bisa kita melihat ukurannya nanti. Tangan kita tahan pada klep. Pukul sampai kandas dengan bos klep ya, atau rata dengan bos klep, antara klep dan bos klepnya. Nah, jika sudah rata seperti ini, maka baru kita ratakan ke bawah, dan kemudian kita ambil bos klep yang lama lalu kita pukul sampai mendekati jarak antara bos klep yang lama dengan yang baru ya. Jadi panduannya tadi kan sudah ada. Jadi nanti hasilnya akan sama seperti ini ya Sobat Diesel. Nah, ini sudah rata keduanya. Kemudian baru kita akan lanjut di bagian penyukurannya. Penyukurannya kita skip aja ya. Dan ini adalah hasilnya setelah kita syukur selama 1,5 jam satu buah klep ini ya. Jadi ini tadi memakan waktu hampir 3 jam untuk kedua klep ini Sobat Diesel. Dan ini tadi kita menggunakan bor untuk penyukurannya. Pemasangan kuku klepnya yang sebelah tebal di sebelah atas ya, kemudian yang sebelah tipis atau lancip dia di sebelah bawah. Ini ada topi klepnya, jangan sampai lupa ya. Ini seperti Honda GX160 modelnya, tetapi ini saya akan contohkan di sini, dan ini kita akan buka lagi ya. Jadi ini biar agak lebih jelas lagi terlihat, karena nanti di saat pemasangannya tempatnya terlalu sempit untuk divideokan. Jangan lupa sisa dari packing-packing yang ada di blok ini kita bersihkan. Oke, jika sudah, ini kita pasang packing dexelnya. Untuk baut yang berkarat ini posisinya sebelah atas, sedangkan yang bersih ini posisinya di bawah ya, karena ini tersimpan atau tertutup pada tutup bonetnya nanti.
Ini topi klepnya kita pasang lagi. Jadi topi klepnya ini seperti Honda GX. Jadi kalau sudah pas dia akan tertahan ya. Kalau tidak dia akan langsung masuk ke dalam. Nah, ini klepnya kelonggaran ya. Ini kita akan setel lagi. Dan ini adalah hasil yang sudah kita setel ya. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh seperti yang sebelumnya. Kemudian kita pasang jalur oli ya. Ini ada baut jalur oli di sampingnya ini. Ini jangan sampai ketinggalan. Oke sobat diesel, akhirnya sudah kita pasang semua ya komponen-komponen pada mesin diesel ini, dan tinggal hanya knalpotnya saja yang belum kita pasang. Ini kita akan coba tes hidupkan dulu ya, apakah sudah bisa hidup atau belum. Sekarang kita tes. Aku coba. Jadi bapak ini adalah pemilik mesin diesel ini. Sekarang saya akan coba menghidupkannya, apakah bisa atau tidak ya. Oke sobat diesel, ternyata mesin dieselnya sudah bisa hidup ya. Dan sekarang saya akan coba matikan aja dulu agar tidak terlalu berisik. Kita akan pasang knalpotnya lagi. Ini knalpotnya sudah kita pasang. Sekarang kita akan coba hidupkan lagi ya. Kita tes dulu mesin dieselnya. Ternyata setelah kita pasang knalpotnya lebih jelas lagi ya, terdengar suara agak kasar di bagian dekselnya ini. Jadi ini belum 100% bagus ini mesin dieselnya nih ya. Jadi kalau kita gas kandas dia suaranya agak megap atau lebih terdengar di bagian saring hawa tadi lebih kuat ya daripada biasanya. Jadi belum lepas suaranya. Ini bisa juga disebabkan oleh dudukan klep dan seating belum sempurna ya. Jadi tadi klepnya cukup tinggi sekali atau terlalu tebal. Kemudian seatingnya pun kan baru kita ganti. Jadi posisi klep dan seating ini agak tinggi dia sobat diesel. Untuk klep yang beli baru biasanya itu ukuran klepnya bibirnya semakin tebal ya daripada bawaannya. Jandong seperti ini dia biasanya klepnya tipis. Jadi sehingga antara jarak seating dan klep dia tidak terlalu naik ke atas dia. Nah sekarang kita akan coba pasang tutupnya ya. Kita akan coba tes apakah suaranya agak kuat kalau kita pasang penutup papannya ini ya.
Kalau kita dengar dari sini ini tidak terlalu kuat ya, tetapi untuk tenaganya memang ini tidak akan mendapatkan full power dia sobat diesel. Nah, jadi nanti seiring berjalannya waktu dan sering dibongkar pasang dan disyukur lagi, maka kemungkinan besar pasti dudukan klepnya akan kembali normal dan suaranya pun akan lebih stabil daripada yang ini. Oke, mungkin ini aja dulu ya, karena untuk mesin diesel perahu dan jalannya pun tidak terlalu kencang, ini masih aman dipakai. Dan jika ini nanti bermasalah atau ada komplainan dari pemiliknya, maka kita akan buatkan video terbarunya lagi ya tentang mesin diesel ini. Tetapi jika tidak ada keluhannya, mungkin videonya tetap akan sampai di sini aja nih. Oke, mungkin ini aja dulu ya pengalaman saya tentang servis mesin dieselnya. Terima kasih sudah menonton.